Oke, perlu sebelum saya mulai ya, adik-adik ini saya minta untuk memperhatikan karena nanti mulai sekarang postes maupun pretest kita akan pakai format isian singkat gitu ya. Tapi tenang aja, sebetulnya kalau memperhatikan materi dengan baik, semua pertanyaan nggak akan keluar dari koridornya ya. Jadi karena kita praktikum, fokusnya pada apa deh kalau praktikum? Ada morfologi ya, jadi fokus pada hal-hal itu. Pasti pertanyaannya seputar itu. Dan harus dipakemin gimana cara bedain ya, spesies satu dan spesies yang lain. Nah sebelum kita buka, kita berdoa dulu ya. Saya minta yang masih berdiri pakai kacamata, yang sebelah kanan. Ya, kamu deh yang baru buka kacamata. Silakan berdiri. Ya, situ aja. Oke ya, silakan duduk. Yuk, silakan duduk. Kita mulai ya. Oke, protozoa, intestinal dan luminal ya. Ya kita belajarnya nanti cuma terbatas di 6 spesies ini. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit ya, karena cuma hanya 6 makhluk hidup saja yang perlu kalian pahami perbedaan-perbedaannya. Oke, kita mulai ya. Ada yang belum familiar dengan nama-nama ini, Dek? Kalau yang sudah familiar yang mana? Yang pertama familiar ya, entamuba ya. Oke, selanjutnya biasanya bentuk penyakit apa? Diare ya. Biasanya bentuk diarenya seperti apa? Ya cair, diare itu masih cair ya, BAB cair ya. Apalagi? Kadang-kadang ada darahnya, ada apa lagi? Lendirnya gitu ya. Oke. Terus Balantidium coli pernah dengar nggak? Pernah, belum ada yang belum pernah dengar ya? Gak apa-apa. Sebenarnya nggak dengar juga nggak apa-apa, nanti saya share ya. Lagi. Bentar ya. Nah, oke ya. Nanti saya share kok PDF-nya ya. Terus ada lagi Giardia lamblia. Pernah dengar nggak? Pernah. Oke. Tahu nama lainnya Giardia lamblia? Duodenalis. Terus apa lagi? Intestinalis. Pernah ada dengar yang lain lagi? Enggak ya itu ya. Oke lanjut. Trichomonas vaginalis. Pernah dengar? Biasanya ini penyakit apa? Trichomoniasis. Biasanya itu gejalanya seperti apa deh? Atau penyakit di bagian mana deh? Cervix. Bisa ya, pokoknya di area genital ya. Oke ya. Lanjut, kalau Cryptosporidium parfum pernah dengar nggak? Pernah. Udah ada kuliahnya kan sebelumnya? Iya ya, udah dengar ya. Isospora belli pernah dengar? Seenggaknya pas kuliah pasti udah pernah dengar ya, kemarin ya, sekali ya. Belum? Berarti bolos ya. Oke kita lanjut ya, kita masuk ke dalam Entamuba histologica ya. Oke ya, Entamuba histologica maksudnya dalam amuba ya. Jadi penyakitnya ya udah sering ya, kalian tadi tahu ya, bentuk salah satunya adalah disentri amuba ya. Jadi diare yang khas sekali disertai dengan lendir atau darah gitu ya. Kemudian kalau memang nanti sampai komplikasi bisa terjadi hepatitis amuba. Kalau dia migrasi sampai ke hepa ya. Kemudian cara infeksinya kista infektif. Jadi kista itu
nanti kita bisa bedakan mana yang sudah infektif, mana yang masih belum. Ya, ditandai dengan jumlah intinya. Jadi kalau intinya sudah ada 4, berarti dia sudah siap untuk menginfeksi. Oke, ya silakan. Oke, lanjut ya. Nah, ada 2 bentuk, ada trofozoid dan juga kista. Jadi kita harus bisa bedakan bagaimana kedua stadium ini berbeda pada Entamuba histolytica ya. Nah, bentuk trofozoid dulu ya, bentuk maturnya ya. Kita lihat ukurannya kurang lebih 20-40 mikron. Itu tergantung sumber yang kalian baca gitu ya. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa baca dari clinical parasitologi, bisa juga dari CDC, ya. Jadi banyak sumber-sumber online yang bisa kalian akses. Kemudian satu inti dengan nukleolus, ya, pada sentral. Ini nanti yang akan membedakan dengan sahabatnya. Siapa sahabatnya Entamuba histolytica? Entamuba coli, ya. Kurang lebih seperti itu secara teori, walaupun lagi-lagi ya di lapangan kadang-kadang tidak seindah teori ya. Kalau pada Entamuba histolytica biasanya nukleolusnya atau karyosomnya itu ada di sentral. Sementara kalau coli biasanya dia eksentrik, ya. Jadi ini agak ke samping dikit gitu ya. Tapi kita nggak ada preparatnya, tapi nice to know ya, supaya besok bisa bedain, ya. Oke, jadi dia ada di sentral. Kemudian sekitarnya ada kromatin ya, bentuknya yang irregular seperti ini. Nah, ya sitoplasmanya dibagi menjadi 2. Ada komponen yang endoplasma ya sitoplasma pada umumnya kan kenal ini ya, yang bergranul-granul ini. Dan dia akan memanjang keluar menjadi ektoplasma yang menjadi alat geraknya. Pseudopodia, kaki semua. Itu bisa jadi bahan soal nanti ya. Mungkin keluar, mungkin kita nggak tahu ya. Pokoknya perhatiin aja, pasti nanti kurang lebih kalau kalian perhatiin pasti bisa. Sampai ujian tuh gampang. Yang penting memperhatikan ya. Oke, kemudian, nah ini juga salah satu yang bikin dia khas, membedakan dia dengan yang coli. Lihat ya, pada vakuolanya ya, adik-adik ya, lihat ya, dia ada vakuola tempat apa deh? Biasanya? Tempat apa? Apa tadi? Dia bicara sebelah sini? Sorry. Iya betul ya, biasanya di sana bisa untuk memproses makanan ya pada vakuola. Jadi yang membedakannya, kalau pada Entamuba histolytica, dalam vakuolanya kita bisa temukan tidak hanya bakteri, tapi bisa apa? Bisa ada RBC. Itu yang membedakannya dengan coli. Kalau coli kita nggak akan nemuin RBC di dalamnya. Ya, jadi nggak seperti Plasmodium kemarin. Kalau mengidentifikasi jangan cuma cari satu kriteria. Karena mungkin aja saat itu kalian dilelah dapat trofozoid yang ternyata karyosomnya eksentrik. Tapi kok ada RBC di dalam vakuolanya? Kira-kira apa itu? Kalian bakal lebih milih ke coli apa ke histolytica? Ya, jadi ingat harus jeli membedakannya. Gak boleh cuma pegang satu kriteria aja ya. Nah ini bentuknya nih ya, yang agak berbeda juga pseudopodianya, walaupun ini nggak terlalu tas. Tapi pada histolytica kebanyakan dia bentuknya akan seperti memanjang seperti ini, kayak bentuk jempol ya. Nah beda nanti dengan yang kalau coli itu biasanya dia bentuknya lebih tumpul ya. Kalau pada histolytica dia lebih mancung gitu ya, kayak hidungnya maskotnya Dufan ya, jadi panjang gitu ya. Oke ya. Lanjut, sitoplasmanya ya ada granul-granul, apalagi di sini. Bisa ada patogen ya, pokoknya dia makan patogen ya. Patogennya apapun gitu ya, biasanya bakteri gitu ya. Kemudian ada eritrositnya. Sudah. Oke, lanjut. Nah, kalau bentuk kista, ini E. coli sama Aedes ya, histolytica tuh mirip banget ya. Cuman membedakan dari jumlah intinya. Kalau histolytica maksimal dia tuh sampai 4. Jadi 1 sampai 4 inti. Kalau dia sudah sampai intinya ada 4, berarti sudah siap untuk menginfeksi. Kalau pada coli dia 1 sampai 8, lebih banyak. Cuman kan kalian mungkin aja dilalah dapetin coli pas lagi 4.
jumlahnya kan pertumbuhan ya, nggak tiba-tiba dari baru terbentuk kristal langsung tiba-tiba 8 tuh enggak. Ada proses 1, 2, pembelahan, 3, 4 dan seterusnya. Nah kalau misalnya kalian tiba-tiba nggak yakin ini coli atau histolytica ya gitu ya, kalau nggak yakin sama seperti tadi, lihat ciri yang lain. Ini kariosomnya di mana? Sentral ya. Kemudian di sini ada chromatoid bar. Pada ekornya mirip juga sama seperti ini ya. Sitoplasmanya bergranul juga ya. Kemudian pada sekitaran pinggir-pinggir nukleusnya ada kromatin yang irregular seperti itu ya bentuknya. Oke? Bisa ya, bisa diterima ya, gampang ya. Pokoknya ingat aja poin-poinnya. Berapa jumlah intinya, kemudian bagaimana letak nukleolusnya atau kariosomnya. Kemudian lihat apa isi vakuolanya seperti itu. Pada bentuk kristal masih belum ada proses makan-memakan ya. Jadi memang kadang-kadang kita hanya bisa melihat dari sebelah sini aja, dari bentuk lokasi nukleolusnya atau kariosomnya. Oke? Lanjut ya, ini kalian harusnya udah pelajari pas kuliahnya Dr. Christine ya. Ini cuma review aja ya. Dari penyakit ini, stadium infektifnya adalah kista inti berinti 4 ya, itu stadium infektifnya. Jadi ingat-ingat ya. Kemudian lihat kurang lebih ya bagaimana cara menginfeksinya ya. Biasanya semua all about hygiene ya. Jadi kalian perhatikan aja. Kalau misalnya dia memang orang ini tinggal di lingkungan yang kurang baik gitu ya. Kemudian ada muncul manifestasi diare, lendir darah ya. Most likely lah ya, bisa aja gara-gara si entamuba ini gitu ya. Yang dibaca sendiri dari CDC, saya cuma kopas dari CDC ya. Kita baca ya. Lanjut. Ya ini kira-kira bentukan ini PA-nya ya. Kalau misalnya pasiennya diambil gitu khususnya. Lanjut ke Balantidium coli ya. Nah ini bentuknya ya. Beda seperti tadi. Kalau tadi geraknya Ehis apa deh? Apa? Pseudopodia ya, pseudopodia, kaki semu ya. Nah kalau pada Balantidium coli dia bergeraknya pakai apa dia? Silia ya, silia. Jadi perlu diperhatikan ada silia di situ. Dia punya mulut yang namanya cystostom, ya. Nanti dia keluarnya lewat sini ya, ini anusnya ya kecil ini ya. Kemudian di sini khasnya sekali dia ada mikro dan makronukleus. Pada kenyataannya nanti nggak semuanya tuh langsung kelihatan makro dan mikro. Bisa aja kadang-kadang mikronya tuh tertutup sama si makro. Jadi harus mainin mikronya di mikroskop ya. Jadi harus ganti-ganti harus memperhatikan tiap lapisannya karena berlapis-lapis. Ingat ya, semua yang kita pelajari ini bukan bentuk 2D ya. Ini hanya gambarnya, capture-nya dari depan gitu ya. Tapi kan itu pas ada lapisan-lapisan ya. Jadi jangan beranggapan pasti gambarnya murni kayak gini, enggak ya. Ini tampakan dari atas kayak gini. Kalau 2D-nya seperti ini ya. Nah kalau lagi bagus, bisa aja makro dan mikronya misal kayak gini. Jadi gampang yang makronya kelihatan nih kayak bentuk apa nih? Ginjal, yang gitu-gitu lah ya bentuknya ya. Lonjong ya. Sementara kalau yang mikronya dia sferis ya, bentuknya seperti ini. Dia ada vakuola ya, vakuola kontraktil, kemudian dia punya alat geraknya silia. Itu aja penting. Yang ada di nada panah ini hal-hal penting untuk membedakan dia, ciri khas-ciri-khasnya ya. Gampang ya. Gampang bentukannya. Oh bentukannya agak lonjong sedikit ya, ada bagian lebih mengerucut di depannya ya, tempat mulutnya. Ya, kemudian ada silianya. Oh, udah gampang ya. Ini trofozoidnya pasti. Trofozoid dari apa ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini kalau kalian foto memang nggak kelihatan silianya. Tapi lagi-lagi kalau pas kalian lagi ngamatin, jadi besok di praktikum di lab harus ngamatin semua ya. Harus lihat bentukan aslinya, mainin mikronya. Kalau kalian mikronya nanti kelihatan bentuk silianya, ya. Kadang-kadang kalau misalnya segini kelihatan badannya, tapi silianya nggak kelihatan. Tapi pas kamu ubah, badannya mungkin buram, tapi silianya jelas. Kayak gitu ya. Jadi nggak pakem harus di fokus yang itu, gitu ya. Lanjut. Nah bentuk kistanya ya, lebih abstrak lagi ya, nggak seindah gambarnya ya.
Yang bisa kalian cuma lihat kayak gini ya, kadang-kadang hanya kelihatan makronukleus. Ini preparan saya. Ini kalau di aslinya ada sesuatu di sini ya, dia bentuknya ini. Ya, tapi di situ hanya bulat ya di foto. Lagi-lagi kalau di foto nggak ideal, ya. Cuma kelihatan makronukleusnya, mikronya nggak kelihatan saat itu. Kelihatan tapi ada di bawah, mainin mikronya, bentuknya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya diindahkan seperti inilah gambarnya ya. Nah, makro mikro sama aja. Jadi kalau kalian udah tahu bentuk antropozoidnya, kurang lebih kisahnya mirip-mirip kayak gitu. Komponen-komponen yang di dewasa pasti ada di dalam komponen-komponen bayinya gitu ya. Tinggal nanti belum kayak gini silianya tuh masih di dalam siswalnya, belum keluar. Ya, jadi kalau di sini tuh ada sebetulnya kalau kalian mainin mikron tuh kelihatan ada garisnya gitu siswalnya. Ya, kemudian ada garis-garis tipis sekali ya, ya. Kemudian ada makro, ada mikronya, ada kontraktif vakuolnya. Sama ya kayak antropozoid tadi ya. Cuma bedanya silianya belum keluar. Ya, bisa ya, bisa digambar ya, dibayang-bayangkan ya. Lanjut. Nah, ini juga ya, kista juga ya, tahap infeksiusnya ya. Lanjut. Nah, giardia lamblia ya, giardiasis. Ya, kita lihat. Nah, ini bentuk trofosilnya. Jangan terbalik dengan Trichomonas vaginalis ya. Ya, jangan sampai kebalik ya. Ini bentuknya seperti apa, Dek? Daun layang-layang, dan setelah kalian ya gambarnya. Kalau di buku-buku biasa layang-layang ya. Oke, yang khas dari bentuk ini ya, dia itu bentuknya simetris kanan dan kiri ya. Jadi seperti bentuk pir dibagi menjadi dua ya. Walaupun yang dibilang pir itu Trichomonas ya, tapi lebih mirip ini pir ya daripada Trichomonas ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi layang-layangnya dibagi menjadi dua, simetris kanan dan kiri ya. Jadi ini kalau dari atas seperti ini ada dua nukleus yang besar ya, dengan kariosomnya juga besar, kayak mata gitu ya. Kemudian dia punya 4 pasang flagel. Berarti bergeraknya dengan apa dia? Flagel. Jangan kebalik ya, flagel ya. Ada 1 pasang di depan anterior, ada yang di posterior, ada yang di lateralnya. 2 pasang di lateral, kanan kiri ya. Kemudian di atas juga dia memiliki median badis atau parabasal badis, sama aja ya. Oke, kemudian akson memani ya nggak terlalu khas ya, tapi dia hanya menandakan bahwa ada bagian di ujung ini. Ya, yang penting kalian bisa ngafalin ini udah bagus. Ya, udah bisa membedain sama spesies yang lain ya. Ini juga kelihatan nih kalau misalnya kalian mainin mikronya, ini ada matanya ya. Kelihatan nggak? Ini bentuknya pir. Nah, flagelnya harus mainin mikronya baru kelihatan ya. Oke. Nah, ada saking dis. Kalau pada penampangan ini nggak bisa kelihatan, karena saking dis itu ada di bawah, ini dari atas kita lihatnya. Tapi kalau misalnya kalian pas lagi ketemu kelihatan dia dari samping gitu ya, pas dia lagi berenang-renang gitu misalnya dari samping bisa kelihatan tuh bentuknya. Ya kalian lihat sendiri di sini ya, banyak ya gambarnya, bentuknya kayak apa ya, ikan sapu-sapu ya. Ya suka makanin apa namanya, kotoran-kotoran di akuarium ya, bentuknya kayak gitu mulutnya ya, kurang lebih. Kalau bentuk kistanya sama, kalau kalian sudah tahu tadi komponen-komponen pada trofozoidnya, ya udah bentuk kistanya ya tinggal versi bayinya aja kan, ya. Tadi harus ada apa? Nukleus, ya. Kalau ini nukleusnya masih banyak, 4 ya. Kemudian harus ada apa tadi? Median badis. Parabasal badis. Nah itu nanti calon flagelnya tapi belum keluar ya. Kemudian ada sitoplasma sama ada dindingnya, ya. Jadi kalau sudah paham bentuk antropozoidnya, kistanya sudah kurang lebih seperti itu, tinggal versi bayinya. Oke, bisa ya? Gampang ya? Gampang, ini kita nggak sampai 30 menit, ini gampang ya? Ya. Oke ya. Nah ini dia ya, kista lagi ya. Kemudian lanjut. Ya kurang lebih ini cuma gambaran apa namanya, foto polos abdomennya aja. Nah, kita kan Trichomonas vaginalis ya, yang sering membuat trichomoniasis vaginalis pada wanita ya. Nah ini tadi ya bentuknya ya, lihat ya, jangan kebalik. Kalau tadi si siapa namanya, Giardia lamblia ada berapa flagelnya? 4 pasang ya, ada 8 berarti ya, 4 pasang. Kalau Trichomonas ada
2 pasang, ada 4 ya, semuanya di anterior. Ya, kemudian memanjang ke belakang menjadi axostyle ya. Ini apa namanya axostyle-nya? Ada nukleusnya 1 ya, dia tidak simetris. Tidak seperti tadi dia ya. Kemudian yang khas juga ada undulating membran, itu juga penting ya pada si apa namanya trichomonas ini ya. Oke. Ya, ini boleh kalau mau hafalin ya. Yang penting yang khas kalian tahu di mana lokasi flagelnya, kemudian ada axostyle-nya, ada intinya, kemudian ada poste dan juga undulating membrannya. Ya. Oke, ya ini gambarannya gampang ya, mirip ya, lumayan mirip dalam teorinya. Oke, ini nggak ada bentukan kista ya, langsung terfosil saja. Jadi kalau kontak langsung itu baru bisa menular ya. Oke, lanjut ke Cryptosporidium parvum. Nah, lanjut ya, bentuk ookisnya. Ya, bentuknya seperti ini dengan pengacaran acid stain ya. Jadi ada merah-merah biru-birunya gitu ya, bulat ungu gitu ya. Jadi dia hanya bentuknya bundar aja seperti ini ya, bundar, punya ada dark granule di tengah, kemudian terdiri dari 4 sporozoid. Oke? Ya bentuknya seperti ini. Kalau misalnya lagi-lagi kalau lihat aslinya pasti lebih jelas ya dibandingkan hanya foto 2D ini. Oke, ini ookisanya ya yang menular ya. Lanjut. Isospora belli. Bentuknya juga ada ookista. Sebenarnya setelah ookista sebenarnya ada tahapan selanjutnya ya, sporakista, tapi sampai ookista aja udah tahu ya sedimentatifnya ya. Jadi bentuknya seperti ini juga ya, lihat. Nah, sebelumnya udah juga ya. Oke. Nah ya, jadi kelihatan ya ada 2 sporosis ya. Dan masing-masing sporosis mengandung 4 sporozoid. Jadi ini khas juga, jadi harus dihafalin juga ya. Ada double layer cell wall. Oke, lanjut. Ya, ini ya oosit ya. Matur oositnya ya dengan sporozoid yang akan menginfeksi ya. Stadium infeksinya ada tulisan I-nya, infective stage-nya. Oh, dia selesai. Gampang kan? Gampang kan? Oke. Pasti semuanya bisa lulus karena cuma sedikit preparatnya, nggak sebanyak plasmodium kemarin. Ya. Ada mau nanya dulu nggak? Nah. Dokter, besok kalau pas responsif misalnya pakai mikroskop itu, kan tadi kan dokter bilang ada yang sedianya tuh harus diubah. Mikro. Iya, itu kan kita nggak boleh kalau responsif itu. Oh, sampai nggak boleh ya? Coba kita konfirmasi dulu ya. Tunggu bunda keluar. Oke, kita tampung dulu ya. Iya sih memang ya. Tapi makronya tentu nggak boleh ya. Itu haram hukumnya ya. Mikro aja yang boleh. Tapi nanti kita tanya dulu sama bunda. Oke ya. Sama Mbak Rina ya. Maaf, itu panggilan kesayangan ya. Ada lagi yang mau nanya? Itu tampung dulu pertanyaannya. Bisa ya. Jadi kalian jangan terbebani dengan dok kok soalnya harus isian esai. Nah itu kalau misalnya kalian tahu konsep, tahu apa yang harus dihafalin, sebetulnya gampang banget ya. Dan penulisan ya, walaupun saya nggak terlalu kaku dengan penulisan, misalnya pertanyaannya ini spesiesnya apa misalnya gitu ya. Walaupun saya nggak terlalu kaku harus dengan kaidah, tapi saya harapnya kalian semaksimal mungkin. Karena itu pelajaran biologi di SMA ya, Dede ya. Kalau misalnya nggak bisa dimiringin, nggak bisa italik, berarti di garis bawah gitu ya. Huruf besar, huruf kecilnya yang mana, itu harus tahu lah ya, itu basic, oke? Nah gitu aja, kita tunggu dulu. Gak pernah ada kayak gitu. Mampus itu kalau ngelakuin. Lebih bagus jangan diubahin sih. Iya sih, aku ada yang kesini. Iya. Tapi hati-hati gitu. Sengaja. Oke, lanjut untuk pertanyaan temannya. Dok, boleh nggak dimainin mikronya pas lagi ujian? Ternyata karena kalian waktunya satu soal cuma sepersekian detik ya, cuma beberapa detik ya. Berarti nanti kamu sesuaikan aja. Kalau misalnya kamu mintanya flagelnya misalnya gitu ya, berarti nanti diputerin udah mikronya yang kelihatan flagelnya. Mungkin badannya blur, tapi kelihatan flagelnya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa langsung angkat tangan, gitu ya. Soalnya
berapa detik lama di ngaturnya. Ada lagi? Bisa ya, siapin ya untuk pretest proses ya. Bisa masih bisa gampang. Preparatnya cuma ada 6 aja. Oke, kita tutup.